Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan tetap semangat belajar meskipun kita belum bisa bersemuka, ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai teks prosedur. Ibu kerucutkan menjadi teks prosedur kompleks. Kemarin, kalian sudah mengembangkan materi berdasarkan poin-poin yang sudah Ibu bagikan. Namun, Ibu akan sedikit memberi penjelasan untuk meluruskan materi yang sudah kalian kembangkan dan sudah dikirimkan kepada Ibu. Ya, baik. Mari kita mulai dari pengertian teks prosedur. Di sini, saya mengambil pengertian prosedur kompleks, teks prosedur kompleks dari dua ahli. Ya. Yang pertama, pengertian teks prosedur kompleks menurut Mahsun. Menurut Mahsun, teks prosedur kompleks itu adalah teks yang bertujuan memberikan pengarahan atau penjelasan mengenai langkah-langkah melakukan sesuatu atau langkah-langkah sesuatu yang sudah ditentukan. Itu menurut Mahsun. Kemudian, menurut Priyatni, teks prosedur atau teks prosedur kompleks itu adalah teks yang memberikan petunjuk atau menggunakan sesuatu dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan secara berurutan. Sebetulnya pendapat Mahsun dan Priyatni ini hampir mirip ya, hampir sama. Intinya adalah melakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Kemudian, kalau begitu, teks prosedur kompleks ini masuk ke dalam teks berzangre apa? Berzangre sastrakah atau berzangre faktual? Nah, mari kita lihat menurut Anderson, ya, dalam buku Priyatni. Itu menurut Anderson itu teks dikelompokkan menjadi dua kategori besar ya atau genre, yaitu genre sastra dan faktual. Kemudian posisi teks prosedur kompleks di mana? Mari kita lihat genre sastra itu apa saja. Untuk teks berzangre sastra itu meliputi narasi, puitik, dan dramatik. Sedangkan pada genre faktual itu terdiri dari laporan hasil observasi. Ini teks yang sudah kalian pelajari pada saat di kelas 10 ya. Kemudian ada teks deskripsi, teks eksplanasi. Eksplanasi juga nanti akan kalian pelajari setelah prosedur kompleks ini. Kemudian ada teks eksposisi, ada prosedur dan cerita ulang. Sehingga bisa kita ketahui bahwa teks prosedur kompleks itu masuk ke dalam genre faktual. Oke. Sampai di sini jelas ya? Kita lanjut. Kemudian, apa sih tujuan dibuatnya teks prosedur kompleks? Kenapa harus ada teks prosedur? Tujuan pembuatan teks prosedur kompleks atau teks prosedur itu adalah menjelaskan langkah-langkah, baik langkah-langkah untuk membuat sesuatu maupun langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Sehingga yang dilakukan atau yang dibuat hasilnya akan sesuai dengan keinginan, ya. Itu
tujuan dari teks prosedur. Yang pertama adalah menjelaskan langkah-langkah. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memberikan petunjuk dan menjelaskan serangkaian aktivitas sesuai tahapan sehingga dilakukan sesuai dengan tahapannya. Tidak amburadul ya. Itu tujuan teks prosedur kompleks, teks prosedur maupun teks prosedur kompleks. Kemudian, bagaimana cara membuatnya? Untuk bisa membuat teks prosedur, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur teks prosedur. Apa saja struktur teks prosedur? Teks prosedur itu tentunya harus mencantumkan judul. Kenapa? Untuk mempermudah pengguna ya yang akan menggunakan teks prosedur ketika dia akan melakukan sesuatu. Contoh, si pengguna ini ingin membuat visa, maka dia harus mencari teks prosedur, tentu saja yang judulnya adalah cara membuat visa. Ya, oleh karena itu judul dalam teks prosedur sangat penting untuk menuntun si pembaca. Kemudian struktur yang kedua adalah tujuan atau pernyataan umum. Setelah judul, silakan nanti dituliskan tujuan ketika membuat teks prosedur ya, atau pernyataan umum. Pernyataan umum di sini maksudnya adalah pendahuluan atau pengantar sebelum masuk ke tahapan-tahapan yang harus dilakukan ya. Kemudian struktur selanjutnya itu setelah kalian mencantumkan tujuan atau mencantumkan pernyataan umum yang berupa pengantar atau pendahuluan, kemudian cantumkan bahan atau alat. Kalau teks prosedur yang dibuat itu adalah teks prosedur membuat sesuatu. Ya. Namun, kalau teks prosedur yang dibuat adalah melakukan sesuatu, maka tidak perlu mencantumkan bahan atau alat. Jelas ya sampai di sini ya. Kemudian struktur selanjutnya adalah tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, begitu ya. Itu untuk struktur teks prosedur. Kemudian apa sih yang membedakan teks prosedur dengan teks lainnya? Yang membedakan adalah ciri dari teks prosedur tersebut, ya. Apa ciri-ciri teks prosedur? Ciri teks prosedur yang pertama adalah terdapat langkah-langkah. Ini ciri utama dari teks prosedur. Harus ada langkah-langkah atau tahapan, baik langkah-langkah membuat sesuatu ataupun langkah-langkah melakukan sesuatu. Ini wajib ada ya. Kemudian ciri yang kedua, disusun secara informatif. Artinya banyak memberikan informasi ya yang mendetail dan mendetail, terperinci dan jelas. Kemudian ciri yang ketiga itu sama ya, dijelaskan secara terperinci karena ini adalah tuntunan untuk membuat atau melakukan sesuatu sehingga harus dijelaskan secara terperinci. Kemudian bersifat objektif, menggunakan syarat atau pilihan. Ya, kemudian menggunakan kalimat yang jelas, logis dan singkat.
Jelas ya sampai ciri teks prosedur? Nah, ini adalah contoh teks prosedur. Ini contoh teks prosedur kompleks ya. Prosedur membuat visa. Nah, di sini ada pengantarnya. Secara umum, yang dimaksud dengan visa adalah tanda bukti izin untuk berkunjung ke suatu negara dengan tujuan wisata atau bekerja selama jangka waktu tertentu. Nah, silakan diperhatikan. Pada paragraf pertama ini masuk ke dalam tujuan atau pernyataan. Kira-kira ya. Ini paragraf ini itu masuk ke dalam tujuan. Ya. Kemudian setelah tujuan, adakah bahan di sini? Iya, tidak ada. Karena ini merupakan teks prosedur untuk melakukan sesuatu. Meskipun dalam judul membuat visa, tapi visa ini, prosedur ini ditujukan untuk melakukan. Ya. Jadi tidak ada bahan seperti ketika kalian membuat kue. Dia menyiapkan segala keperluan, mendatangi kantor imigrasi, mengisi, setelah itu bla bla bla. Nah, ini contohnya ya. Contoh pertama. Kemudian kita lihat contoh kedua. Nah, cara membuat frame kertas. Nah, dilihat. Setelah judul, adakah tujuan atau pernyataan umum? Ada tidak? Tidak ya. Ini langsung ke bahan. Setelah bahan, kemudian langkah-langkah. Nah, berdasarkan kedua contoh ini, kita bisa mengetahui bahwa yang wajib ada dalam teks prosedur kompleks bukan pernyataan umum, bukan tujuan, tetapi yang wajib ada adalah langkah atau tahapannya serta judul ya. Yang wajib ada dalam teks prosedur adalah judul dan langkah-langkah. Nah, kedua contoh ini kan berbeda ya. Contoh pertama ada tujuannya, contoh kedua tidak ada. Contoh pertama tidak ada bahan, contoh kedua ada. Tapi keduanya sama-sama mencantumkan tahapan atau langkah-langkah. Jelas sampai di sini ya? Oke, kalau sudah jelas, silahkan nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang belum jelas, boleh bertanya, silahkan tanyakan yang belum jelas, tulis di kolom komentar. Begitu ya. Terima kasih sudah belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar, tetap berpikir positif, dan tetap menjaga kesehatan. Ibu Hairi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.